aku buka ya. Pada nggak dinyalain kameranya, sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Hari ini di Maret minggu pertama kita pertemuan terakhir sebelum PTS. Jadi minggu depan sudah PTS, materinya dari materi semester awal tentang apa sih waktu itu kita belajar jumlah unsur ya dalam senyawa, kemudian ada reaksi kimia, terakhir hukum dasar kimia. Jadi hari ini kita Bunda mau bahas soal yang kemarin di Google Form ya. Alhamdulillah semua mengerjakan walaupun ada beberapa yang disuruh dulu. Dan ini kayaknya ada beberapa yang belum masuk nih, kesiangan kayaknya nih. Di atas. Sebelum kita mulai belajar, boleh satu orang pimpin doa. Munte, 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 Rian Munte, mana Rian Munte? Nah, itu nyalain kameranya tuh, siapa Sabrina ya? Rian Munte, Munte, Munte. Pimpin doa Munte. Ya Tuhan. Cowoknya pada kemana sih? Oh, Majid. Majid. Bu. Pimpin doa Majid. Ya Bu. Yo. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Majid. Saya akan share screen PPT. Jadi soal yang kemarin di Google Form itu udah saya masukin ke PPT. Nanti coba kita bahas dan yang bisa menjawab atau bisa menjelaskan, tolong jelasin ya. Masa iya sih dari segini banyak anak nggak ada yang bisa menjelaskan satu orang? Pasti bisa lah. Oke. Kelihatan semua PPT-nya? Kalau nggak kelihatan, bilang. Jelas kan? Jelas kan ini PPT-nya. Oke, kita akan bahas soal ada kurang lebih 6 soal hukum dasar kimia yang ada di kemarin PPT-nya. Oke. Sebelum dibahas, yang susah soal nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ada yang mau ngomong nggak? Yang mana yang susah dikerjain? Rashid mau ngomong? Soal nomor berapa yang susah? Pada diem aja nih. Ya. Aku tuh bingung kalau kalian gak ada yang jawab, ini ada apa enggak orangnya? Soal nomor berapa yang susah? Ini orangnya ada nggak sih nih? Aduh. Halo nih, Jian bisa ngomong Jian. Biasanya suka nyaut nih. Ini sinyalnya jelek apa gimana sih? Oh ya Bun, yang kata kenyataan ini sesuai hukum itu, yang kata hukum. Hukumnya, ditanya yang hukum apa yang sesuai dengan soal ya, ini. Hukum gitu. Siapa gitu? Oh, itu mah gampang, Rashid yang ngitung kan sebenarnya. Enggak, bukan, takutnya itu ada 2 soalnya. Oh, ada 2. Hanya 1 ada. Iya emang si Anu gitu ya. Emang ada yang double, tapi kalau misalkan pilihan ganda, kebanyakan itu sebenarnya soal pilihan ganda nih yang kemarin aku tampilin, tapi pilihan gandanya aku buang, jadi kayak soal isian. Nah, nanti kalau di pilihan ganda kan lebih enak tuh, kalau emang dia ada 2 hukum yang masuk ke soal itu, ya berarti pilih yang 2 hukum itu. Jadi lebih pasti gitu. Karena memang ada yang dia berkesinambungan atau berhubungan hukumnya. Ada lagi yang mau ngomong? Apa tuh? Tenang, Neta. Ada Ciman Ninit. Aduh, fotonya. Aduh. Nyalain dong kameranya, Ciman Ninit. Ciman Firman ya maksudnya? Ada Gana. Ciman Ninit. Sehat Ciman Ninit.
Oke, kalau nggak ada yang ngomong lagi, saya mulai aja deh. Kamu pada diem aja. Tuh. Ya, oke, soal yang pertama. Pada reaksi antara logam magnesium sebanyak 10 gram dengan 6 gram oksigen sesuai persamaan reaksi 2 Mg tambah O2 menjadi 2 MgO. Ternyata dari percobaan dihasilkan 15 gram magnesium oksida dan sisa logam magnesiumnya sebanyak 1 gram. Nah, kira-kira kenyataan ini sesuai dengan hukum apa? Coba, ini kan cuma teori aja nih sebenarnya, mudah. Menurut kalian kira-kira ini soal ini pernyataannya sesuai dengan hukum apa? Atau menggunakan aplikasi dari hukum apa? Dari kelima hukum yang sudah kita pelajari kemarin. Ngomong aja, nggak apa-apa. Jadi kalau di awal aplikasi keduanya kan itu kita kasus pertama dan keduanya itu sudah ada di dalam masyarakat. Jadi kita itu siapa yang ngomong? Aduh, serem amat. Ayo, ini siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Nih, saya tunjuk nih. Nggak ada yang ngomong ya. Elsa. Kira-kira nomor 1 isinya apa, Sa? Elsa Aulia Putri. Kira-kira nomor pertama isinya naon, Sa? Hukum pros bukan, Bu? Hukum pros doang. Iya, hukum perbandingan tetap. Perbandingan tetap. Yang lain ada yang mau menambahkan atau ada yang berbeda pendapat mungkin? Saya nggak beda, Bu. Siapa tuh yang ngomong saya nggak beda? Oh, Ciman ini. Kamu nggak beda, kamu sama. Berarti jawaban kamu apa, Ciman? Hukum pros. Ih, mana? Bentar, Bu. Iya. Punya nge-lag. Makanya jangan di Goa. Makanya pulang ke Depok. Siapa suruh di kampung? Lambat di Depok, pulang ke kampung. Hukum Lavoisier gitu. Tadi katanya sama. Tadi kan Elsa hukum pros. Kamu bilang tenawan sama. Jadi kamu teh hukum pros atau hukum Lavoisier nih, Ciman? Kan aku bilang beda. Oh gitu. Ya udah, Ciman hukum Lavoisier. Yang lain ada yang mau beda lagi mungkin? Ayo bebas, gratis ngomong di sini. Berbicaralah sebelum kamu bayar kalau ngomong. Jian ngomong, Jian. Siapa lagi? Ini saya nggak pernah dengar suara siapa di sini. Jian kuping. Aji Farhan, mana nih Aji Farhan? Wahyu. Halo Wahyu. Nomor 1. Perbandingan tetap, Bu. Perbandingan tetap itu siapa? Ingat nggak nama orangnya? Nggak ingat, Bu. Tolong diingat ya. Karena nanti di soal itu ada yang pilihannya itu perbandingan tetap, maksudnya hukumnya ada namanya, nama orangnya. Jadi kalian harus tahu perbandingan tetap itu siapa, ini tuh siapa, itu harus tetap tahu. Karena nanti di soal itu takutnya pilihannya pakai namanya, ya. Jadi kalau nomor 1 ini benar tadi yang dibilang sama Elsa, dia adalah hukum pros. Kenapa? Karena di sini ada sisa. Nah, selama kuncinya ada sisa-sisa ini, kata-kata sisa, ini masuk ke hukum pros. Ya. Nah, tadi benar yang dibilang Wahyu, hukum pros ini hukum perbandingan tetap. Nah, ya. Jadi Wahyu nggak salah, si Elsa juga nggak salah. Ya, sama, cuma dia penyebutannya kalau tadi Elsa bilang namanya, kalau Wahyu bilang hukumnya. Nah, yang dibilang Ciman, tadi Ciman bilangnya Lavoisier ya, Ciman. Nah, jadi Ciman teh bilangnya Lavoisier dan ini juga benar. Iya, benar. Jadi dua soal, satu kalimat ini atau satu soal ini
ini bisa menggunakan dua hukum karena sebenarnya Lavoisier dengan hukum Proust ini dia berkesinambungan gitu. Jadi jawaban kalian itu sebenarnya nggak salah, cuma kurang tepat aja. Jadi alangkah baiknya kamu menyebutkan hukum Proust juga, hukum Lavoisier juga. Seperti itu. Jadi Proust itu sama Lavoisier dia selalu berkesinambungan. Kayak gitu ya. Kalau Lavoisier nama hukumnya apa, Ciman? Ingat nggak? Apa, Bu? Nah, nama hukumnya, kalau Proust itu kan perbandingan tetap. Kalau Lavoisier namanya apa? Nama hukumnya. Ingat nggak, Ciman? Ciman. Apa, Ciman, hukumnya? Ada yang tahu mungkin kalau Lavoisier nama hukumnya hukum apa? Hukum Hukum kekekalan. kekekalan massa. Oke, pinter. Hukum kekekalan massa. Kekekalan, aduh Ciman baru bangun tidur ya. Ya, jadi satu soal ini nomor Kenapa? satu ini enggak jadi. Nomor satu ini dia bisa dua, hukum Proust bisa, hukum Lavoisier bisa. Tapi sebenarnya kalau kamu jawab hukum Proust juga udah benar sih. Cuma kalau jawabnya hukum Lavoisier doang kayaknya kurang tepat. Kayak gitu. Jadi kalau bilang Lavoisier ini harus bilang Proust-nya juga. Tapi kalau bilang hukum Proust doang ini sudah benar. Sebenarnya kayak gitu. Oke, jelas ya. Kalau ada sisa-sisa, pokoknya kuncinya ini deh. Sisa, ini pasti dia hukumnya hukum Lavoisier, hukum Proust, sorry. Oke, nomor satu jelas ya? Jelas ya? Kalau jelas, aku Jelas, Bu. next. Oke, thank you. Ke nomor selanjutnya. Nah, ke nomor 2, naon soalnya. Sebanyak 6 liter gas dibakar dengan 18 liter gas oksigen. Oh, ini gas metana. Menurut reaksi bla 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 bla. Ini reaksinya sudah setara. Kenapa? Karena ini sudah ada angka di depan sini. Nah, kalau sudah ada angkanya, ini pasti sudah setara. Ini satu angkanya, sorry. Nah, ternyata volume gas CO2 dan volume gas H2O yang dihasilkan masing-masing sebanyak 12 liter. Kenyataan ini sesuai dengan hukum apa? Nah, ini volume sekarang. Ini 18 liter gas oksigen. Nah, pasti hasil akhirnya juga volume juga, 12 liter. Kira-kira menurut kalian, ini mirip-mirip sama soal yang tadi ya. Nah, kira-kira sekarang yang nomor 2 ini hukum apa yang dipakai? Firman boleh jawab gak, Bu? Iya boleh, jawab Ciman. Kalau menurut Firman, hukum yang itu, Yang mana? Lusak. Gay-Lussac. Benar nggak? Gay-Lussac itu hukum apa? Hukum perbandingan Oke. apa? Volume. Volume. Yang lain ada yang mau berbeda pendapat atau mau mendukung Ciman? Siapa lagi yang mau berbeda pendapat? Saya. Oh, siapa? Vanessa mau jawab apa, Vanessa? Hukum hipotesis Avogadro. Avogadro. Yang lain mungkin? Yang lain. Ada 2 jawaban. Kira-kira yang mana menurut kalian? Jawaban Firman, Lavoisier, Gay-Lussac, atau jawaban Vanessa tadi Avogadro? Kira-kira condongnya lebih kemana kalian? Ayo, silakan berpendapat. Gratis berpendapat. Erika mau ngomong Lavoisier, Erika? Bon. Lavoisier. Beda lagi, siapa tuh Rashid yang jawab ya? Siapa nih yang mau jawab? Lutfi Yunita, mungkin mau jawab Lutfi. Bu Winda. Iya, Ciman. Ini Satria ngechat saya, katanya dia nggak bisa masuk Zoom. Karena tadi udah di admit kayaknya deh Satria. Kenapa coba? Betul. Katanya error. Ya udah nanti dikirimin ininya aja, dikirimin rekaman kita aja. Jangan dipaksakan, tapi coba masuk lagi aja. Ini tadi siapa yang masuk? Tuh, Satria tuh udah saya admit dari tadi. Ilham Saputra WKWK baru masuk nih. Coba mungkin. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini yang mana? Hukum Gay-Lussac atau tadi ada Gay-Lussac, ada apa tadi Avogadro, ada Lavoisier. Oke, saya jawab deh. Kamu lama banget sih jawabnya.
ini karena ada berhubungan dengan volume, ya ini volume, ya kan ini liter nih volume, ini volume juga. Ini masuknya ke hukum yang tadi dibilang Firman, hukum Gay-Lussac. Nah, kalau Lavoisier tadi yang dibilang sama Rashid ya kalau nggak salah, Lavoisier itu dia lebih ke massa ya Rashid. Jadi kalau sudah bermain dengan volume, dia masuknya ke Gay-Lussac. Dan ini belum masuk ke Avogadro. Kenapa? Kalau Avogadro itu dia membandingkan dua zat tapi beda reaksi. Kalau ini kan si CO2, H2O sama oksigennya kan masih satu reaksi. Nah, kayak gitu. Kalau dia udah Avogadro yang tadi dibilang Vanessa, dia masuknya sudah ke dua zat yang berbeda dari reaksi yang berbeda pula. Dan nanti biasanya kalau Avogadro, hipotesis Avogadro itu ada kata-kata pada keadaan P dan T yang sama atau pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Kalau ini kan enggak. Dia masih membandingkan zat-zat ini dalam satu reaksi. Dan yang ditanyakan adalah volume. Kayak gitu. Oke, paham ya? Paham ya? Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oke? Ciman? Oke, Ciman? Insya Allah paham, Bu. Oke. Kalau paham kita next ya. Saya yakin yang lain juga paham. Oke, ini. Tahap awal pembuatan asam nitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air. Menurut reaksi 4NH3 tambah 5O2 menjadi 4NO plus 6H2O. Volume nitrogen monoksida yang dihasilkan dari 6 liter gas amonia adalah berapa? Ini hitungan ya. Ini hitungan. Asam nitrat itu adalah mana asam nitrat? Oh, melibatkan oksidasi amonia. Amonia itu adalah ini. NH3 ini amonia. Ini ada namanya, gas amonia. Menghasilkan nitrogen monoksida ini, nitrogen monoksida dan uap air, ini H2O. Volume nitrogen monoksida yang dihasilkan. Berarti volume ini CNO ini berapa? Kalau yang dipakai atau yang direaksikan adalah 6 liter. Gas amonianya 6 liter. Kira-kira NO-nya berapa? Silakan dijawab. Ada yang masih ingat jawaban kemarin apa? Ini teh? Kenaon jawabannya? 6 liter, Bu. 6 liter. Oke, Wahyu jawabannya 6 liter. Yang lain jawabannya ada yang beda? Sama. Sama. Kenapa 6 liter? Sama, sekarang? Bu. Sama. Imelda kenapa jawabannya 6 liter? Coba jelaskan Imelda. Kan Iya, yang ditanya sama. itu kan Sama. volume NO. Volume. Ya. Lalu? Terus rumusnya itu koefisien NO per koefisien NH3 Oke. dikali volume Oke. NH3. Oke. Terus jadinya 4/4 dikali 6 hasilnya 6 liter. 4/4 dikali 6 liter. Gitu ya. Ini kan satu nih, coret ya. Jadi hasilnya 6 liter. Ada yang punya jawaban berbeda? Terima kasih Imelda ya. Ada yang punya jawaban lain? Enggak. Enggak. Kalau kira-kira kalau saya tanya, ini hukumnya hukum apa? Sebelum kita masuk ke hitungannya, ini hukumnya hukum apa kira-kira? Ada yang tahu? Reaksi redox bukan, Bu? Apa sih reaksi rodokson? Hukum apa? Gay-Lussac bukan, Bu? Oke, ini hukumnya Gay-Lussac, hukum Gay-Lussac ya. Benar tadi Mudalipa bilang, ini sama kayak soal nomor 2 yang tadi. Jadi hukumnya sama Gay-Lussac, cuma yang tadi nomor 2, saya nggak nanya hitungannya. Tapi di nomor 3, saya menanyakan hitungannya. Dan benar yang dibilang Imelda, jawabannya adalah 6 liter. Dan juga Wahyu bilang 6 liter. Dan penjelasannya sudah benar juga. Jadi kalau Gay-Lussac itu bisa membandingkan koefisien, ya, bukan saya error.
itu sama dengan volumenya. Nah, bisa dibandingkan artinya, bukan sama. Erika Cito kok masuk lagi. Jadi koefisiennya itu perbandingan koefisien bisa dikatakan sebagai perbandingan volume. Ingat ya, volume, bukan massa. Jadi kalau massa itu nggak bisa dibandingkan dengan koefisien, tapi kalau volume boleh. Gitu. Nah, sebenarnya gampangnya gini. Kalau kalian lihat koefisiennya sama, nih, ini kan 4 nih koefisiennya, ini 4 juga. Ini volumenya pasti sama. Jadi Imelda, walaupun sebenarnya kamu nggak ngitung, kamu lihat koefisiennya sama, ini volume pasti sama, 6 liter. Gitu ya. Jadi cara cepatnya kayak gitu. Kalau kalian bermain di hukum Gay-Lussac, kemudian dilihat ada senyawa, koefisiennya sama, nilai volumenya pasti sama. Jadi nggak perlu ngitung. Oke, paham? Paham nggak ini? Paham tidak? Paham, Bun. Oke, bisa ya. Jadi kalau hukum Gay-Lussac, kalau koefisiennya sama, tidak perlu dihitung, pasti volumenya sama. Oke, aku lanjutkan. Nomor 4. Nah, hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Perbandingan massa unsur oksigen pada senyawa SO2 dan SO3 untuk sejumlah massa belerang yang sama. Kita anggap jumlah unsur di dalam senyawa ini itu adalah massanya. Oke, kira-kira dia menanyakan massa unsur oksigen. Ya. Dan sudah ditentukan bahwa massa belerangnya harus sama. Nah, ada yang bisa menjawab berapakah massa belerang, massa oksigen kalau massa belerangnya dibuat sama? Ada yang mau menjawab? Kah? Halo, ada yang mau menjawab? Halo? Ini takut putus nih sinyalnya kalau kamu nggak ngomong. 2/3 bukan, Bu? Siapa tuh yang jawab? Imelda bukan? Imelda ya? Suaranya? Apa siapa yang jawab? Enggak. 2/3 bukan, Bu? Oke. Dari mana 2/3 Imelda? Bisa menjelaskan? Dari jumlah unsur oksigen. Oke. Ya, jawabannya benar 2/3. Kalau aku uraikan kayak gini, SO2 sama SO3. Ini sama-sama punya S, ini punya O. Ini sama-sama punya S, ini sama-sama punya O. Ya kan? Ini S yang S di SO2 kan dia bilang jumlah unsur sama dengan massanya. Jadi kalau di sini S itu kan 1, berarti nilainya 1 gram. Oksigennya 2 gram. Di sini S-nya 1 gram, oksigennya 3 gram. Itu ya. Dan dia bilang massa belerangnya itu harus sama. Kalau massa belerangnya sama, berarti itulah nanti massa oksigennya. Dan di sini kan belerangnya sudah 1 nih. Ya kan? Jadi nggak perlu ada pengali-pengali lagi, karena si belerangnya sudah 1. Paham nggak? Jadi massa belerangnya sudah 1 dan tidak perlu dikali-kali lagi. Maka langsung kamu tembak jawabannya ini adalah 2/3. Nah, benar yang tadi dibilang Imelda. Jadi perbandingan S-nya, S pada SO2 dengan S pada SO3 itu adalah 1/1. Nah, berarti oksigennya, oksigen di SO2 dengan oksigen di SO3 itu adalah 2/3. Oke. Terima kasih Imelda. Ada yang mau bertanya? Coba dipahami. Ini jelas tidak? Soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Coba. Paham? Paham? Ngerti? Oke. Ya, jadi baca baik-baik soalnya. Siapa yang dibuat harus sama dan siapa yang ditanyakan. Pokoknya salah satu perbandingan unsurnya harus sama. Kalau dia sudah sama, ya berarti jawabannya adalah itu.
untuk yang unsur yang ditanyakan. Kalau jelas, aku lanjut ke soal nomor 5. Noun. Belerang dan oksigen bersenyawa membentuk belerang trioksida, SO3. Dengan perbandingan massa belerang dan oksigen, ini perbandingan harusnya, ya perbandingan tetapnya adalah 2:3. Jika 6 gram belerang direaksikan dengan 6 gram gas oksigen, maka pada akhir reaksi kira-kira terdapat zat apa yang bersisa dan berapa sisanya. Yuk, ini pakai hukum perbandingan pros, hukum perbandingan tetap. Ya, 10 menit lagi habis. Resek. Coba, ada yang mau jawab? Kira-kira siapa zat yang bersisa dan berapa zat sisanya? Ayo jawab. Ini kalau kamu nggak jawab, saya nggak tahu nih. Ini jangan-jangan jadi karena putus nih. Kamu diem wae. Bentar Bu, lagi ngitung. Oke, Ciman. Silakan hitung, Ciman. Dua gram bukan, Bu? 2 gram sisanya, dan siapa yang bersisa, Vanessa? Siapa? Belerang. Yang lain ada jawaban lain tadi katanya belerang dan 2 gram yang bersisa. Mungkin ada Priman lagi ngitung ya, Priman. Mungkin ada jawaban lain sambil nungguin si Ciman ngitung. Saya juga sama, Bu. Belerang 2 gram. Belerang sebanyak 2 gram. Yang lain, Ciman ngitungnya lama amat, Ciman. Rapli baru masuk. Aduh, Rapli. Baru bangun tidur nih kayaknya. Selamat datang, Rapli Aditya. Selamat bergabung. Ini pagi yang cerah ini. Aduh, pagi-pagi gelap ini. Ciman, udah selesai Ciman? Hitungnya Ciman? Belerang. Ciman. 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 Ciman lama amat hitungnya Ciman. Oke. Belum, sabar. Iya, masih kita 5 menit lagi mati nih Zoom-nya. Ntar lagi enak-enak nomor 6 itu mati nih. Udah lanjut lah. Ayo Ciman, masih ada 7 menit lagi kok. Tadi jawaban sementara bilangnya belerang dengan masanya 2 gram. Ya Allah, Haji Farhan baru masuk. Bapak, doh. Iya Bapak, tenang, eta baru gabung. Aduh, rapi, aduh, apaan tuh? Aduh. Oke, Firman, dapat tidak? Oke, langsung saya bahas nih ya. Ciman kelamaan soalnya. Jadi perbandingan angkanya, angka patokannya 2 dan 3. Jadi kalau belerangnya 2 gram, oksigennya harus 3 gram. Nah, di sini tersedia belerang 6 gram dan oksigennya 6 gram. Kira-kira dari yang diberikan ini apakah semua bereaksi? Kalau dari soalnya sih kita lihat pasti ada yang bersisa. Nah, sekarang 6 dengan 6. Di sini kan 2 dengan 3. Kita naikin 2 kali lipat. Nah, kali 2. Berarti 4 dan 6. Nah, ini bisa lebih mendekati angka ini. Ya, jadi untuk oksigennya nanti dia akan habis karena sama-sama 6 gram. Tuh. Sesuai dengan angka perbandingannya. Nah, yang bersisa adalah benar belerangnya. S-nya 4 gram yang kepakai. Di sini hanya ada 6 gram yang diberikan.
Jadi 6 gram yang diberikan di soal ini, 6 gram belerangnya, ya, ini nanti nggak kepake semua. Kenapa? Karena dia hanya kepake 4 gram mengikuti pasangannya si oksigen. Jadi benar, 6 dikurang 4 gram, itu nanti akan bersisa 2 gram. Dan ini yang bersisa adalah si belerangnya. Oke, benar ya? Firman gimana? Udah selesai ngitung belum? Ciman? Ciman? Ciman udah selesai ngitung belum, Ciman? Enggak, sama, benar. Sama. 2 per banding. Oke. Sama ya? Oke. Terima Sama. kasih, Ciman. Yang lain gimana? Bisa ya? Halo? Hello? Iya, Bu. Oke, terima kasih Nurul. Yang lain insya Allah bisa ya. Aku lanjut nih soal terakhir sebelum kita diusir sama Jumnya. Nah, nongol. Nah, data hasil percobaan Fe tambah S menjadi FES. Berdasarkan data di atas, perbandingan Fe dan S saat bereaksi membentuk FES adalah, nah, kira-kira sekarang ditanya angka perbandingannya. Kalau tadi soal nomor 5, itu kan udah ada tuh angka perbandingannya 2:3. Nah, sekarang kamu ditanyakan berapa angka bandingnya. Berapa angka bandingnya? Berapa angka bandingnya? Cara nyarinya gimana nih? Cara nyari angka banding? Ada yang Ditambah ya, tahu? Bu. Ditambah apanya, Imelda? Coba. Masa Fe sama masa S-nya. Kemudian habis ditambah gimana? Dihasilin hasilnya berapa? Dia sama apa enggak? Oke. Oh, Firman lagi ngitung tuh. Firman lagi ngitung tuh kayaknya suaranya. Ya, jadi benar ya penjelasannya. Kenapa Firman? Salah. Maaf, bukan. Nggak apa-apa. Jadi benar kata Imelda, cara mencarinya perbandingannya itu Fe, ini Fe-nya dijumlahkan dengan si S. Nah, kamu cari nanti hasilnya yang sama dengan FES ini sesuai. Ya, jadi cek satu persatu. Bener nggak nih Fe ditambah S hasilnya sesuai dengan masa FES-nya. Misalkan nomor 1, 1,4 ditambah 0,8 hasilnya berapa? Bener nggak 2,2? Ini bener ya? Benar. Oke, berarti kamu bisa menggunakan angka banding yang nomor 1 ini. Gitu. Jadi kalau misalkan nomor 2 kan ini 2,1 tambah 1,5. Ini kan seharusnya berapa nih? Kalau hitungan matematikanya kan 3,6. Tapi di sini 3,3. Maka yang nomor 2 kamu nggak bisa pakai. Gitu. Dan kamu bisa pakai lagi angka banding yang nomor 4. Nah, jadi sama aja. Walaupun dia angkanya berbeda, tapi kalau dia dijumlahin hasilnya sama, ini boleh kamu pakai juga. Nanti hasilnya juga sama aja. Coba kita hitung ya. FES 1,4 dibanding 0,8. Nah, ini silakan disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa nih kira-kira? Bagi 2 ya. Ini dapat 0,7 dengan 0,4. Nah, ini langsung dibulatkan aja angkanya menjadi bilangan bulat dan sederhana. Kita ilangin nolnya. Jadi 7 banding 4. Begitupun kalau kamu pakai yang angka banding nomor 4. 3,5 banding 2,0. Ini sama-sama bisa dibagi juga, dan nanti hasilnya juga sama banding dengan yang ini 7 banding 4. 7 banding 4, 7,4 sih. Oke, ada pertanyaan? Sampai Sindang? Sampai Sindang ada pertanyaan? Nih, saya kalau nggak ada yang jawab, saya khawatir putus nih jaringan dari tadi nih. Harusnya apa kenceng loh. Wow, pakai wifi aku anak aja. Mana nyampe ke lab. Oke, ini ya. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah 7 banding 4. Bisa pakai angka perbandingan yang nomor 1 dan nomor 4. Ada pertanyaan? Sampai sini? 1 menit lagi kita akan ditendang. Mati bentar lagi nih Zoom-nya. Oke?
Ini paham nggak ini? Malah keluar lagi ini. Ya, Bu. Oke, tadi agak mati. Paham, Bu. Oke, paham ya? Coba kelihatan nggak? Ini paham ya? Jadi yang terakhir itu soalnya jawabannya 7:4. Kalau nggak ada pertanyaan, aku stop share. Karena bentar lagi mati. Oke, sebelum saya tutup, keburu nggak ditutup? Bu, bagi screen-nya tadi, Bu. Saya belum screenshot. Nanti saya kirim Firman PPT-nya.